Pada dasarnya, tumbuhan atau tanaman ditanam begitu saja akan tetap tumbuh. Namun, apabila kita menginginkan tanaman kita itu dapat tumbuh lebih subur dan produktif, maka kita perlu menambahkan beberapa nutrisi atau unsur hara melalui pemupukan maupun penyempraian. Dan di kegiatan kali ini saya akan melakukan penyempraian nutrisi pada tanaman padi saya ini menggunakan pupuk cair lengkap. Nutrisi tanaman padi lengkap dengan kandungan nitrogen 20%, fosfat 13%, kalium 9%, silika 5%. Dan unsur hara lain seperti magnesium, kalsium, Zn, boron, mangan, dan tembaga. Sebelum melakukan pengaplikasian nutrisi ini, saya akan sedikit membahas apa itu silika dan apa manfaatnya bagi tanaman padi. Unsur hara silika ini mungkin terdengar asing bagi sebagian para petani. Unsur hara silika ini biasanya diaplikasikan pada tanaman padi dan tebu. Silika merupakan istilah lain silikon dioksida atau SiO2 secara peranan. Silika ini bukan masuk dalam unsur esensial. Apa yang dimaksud dengan esensial? Unsur esensial adalah unsur yang perannya tidak dapat digantikan dengan unsur lain yang dibutuhkan oleh semua jenis tanaman untuk menyelesaikan satu siklus hidupnya. Unsur esensial dikenal dengan 13 unsur hara, antara lain seperti unsur hara makro, nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Dan unsur hara mikro seperti mangan, molibdenum, tembaga, boron, zinc, dan klorin. Dan untuk silika ini tergolong dalam unsur fungsional, yaitu kebalikan dari unsur hara esensial. Unsur hara fungsional ini dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar pada tanaman tertentu seperti padi, jagung, gandum, atau tebu. Tanaman-tanaman tersebut membutuhkan unsur hara silika dalam jumlah yang besar. Lalu apa peran dan manfaat silika bagi setiap tanaman? Peran dan manfaat silika bagi tanaman: yang pertama, silika merupakan pelindung alami terhadap serangan hama dan penyakit. Silikat di dalam tanah diserap tanaman dalam bentuk monosilikat atau asam artanosilikat, yang nantinya silikat akan dibawa oleh jaringan tanaman ke lapisan sel terluar atau epidermis, sehingga akan membentuk lapisan yang keras dan kuat pada kulit luar epidermis dari batang, daun, dan bulir padi. Apa yang dimaksud epidermis? Epidermis adalah jaringan dewasa tumbuhan. Jaringan dewasa tumbuhan ada 4 macam. Yang pertama, epidermis, jaringan pelindung terluar, melindungi tumbuhan dari kerusakan fisik dan kimia. Yang kedua, jaringan pendukung dan penguat, memberikan struktur dan bentuk pada tumbuhan. Yang ketiga, jaringan dasar, berfungsi sebagai penyimpan nutrisi, air, dan oksigen. Dan yang keempat, jaringan pengangkut, berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Jaringan epidermis adalah sebagai jaringan pelindung, yang artinya dia melindungi seluruh organ tubuh dari tumbuhan tersebut. Oleh karena itu, hama maupun penyakit akan kesulitan untuk memakan atau menembusnya, dan tanaman menjadi tegak dan kokoh sehingga tidak mudah roboh. Yang kedua, silika berperan dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman, sehingga dapat meningkatkan hasil panen. Meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman itu berkaitan dengan membaiknya fotosintesis
karena batang dan daun menjadi lebih tegak sehingga fotosintesis dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman. Dan yang ketiga, silika berperan meningkatkan kemampuan tanaman untuk menahan mikronutrien dan toksitas logam. Silika dapat menahan keracunan dari berlebihnya senyawa aluminium, tembaga, besi, mangan, seng, dan lain-lain. Silika juga berperan dalam meningkatkan ketersediaan beberapa unsur hara seperti nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, zinc, dan lain-lain. Silika juga dapat meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan atau meminimalisir stres biotik dan abiotik. Kekurangan unsur silika pada tanaman padi dapat menyebabkan tanaman padi menjadi rentan terhadap serangan hama dan penyakit jamur, dan tekanan abiotik yang berdampak buruk pada hasil panen. Serapan silika yang rendah dapat meningkatkan kerentanan tanaman padi terhadap beberapa penyakit seperti blas, hawar daun, busuk batang, bercak daun, dan perubahan warna bulir gabah. Mengaplikasikan silika pada tanaman padi dengan dosis yang cukup dan waktu yang tepat, tanaman tumbuh subur, kokoh, tahan penyakit, dan hasil panen meningkat. Iki ora jamur tok tak dono kowe ya. Iki ngono bakteri sing dadi iki lho, pucuke garing iki sing dadi kresek iki lah ya. Iki jenenge bakteri. Kowe tak dono, teko obate apa ora? Ya pengen obate wong dari. Nah, obate lah ya. Nek tuku muni bakteri sidang ngono. Iki omongnya. Nayon-nayoan. Biasane tuku aku yo Nek ora muni bakterisida ya tukune fungisida sing bahan aktife. Tembaga kuwi iso baktosin kuwi ya kena, kuwi fungisida mbek bakterisida. Terus nordok kuwi ya kena, kuproksat ya kena. Terus capcut ya kena. Akeh yo Akeh nek kanggo bakteri ngene iki. Bakteri iki nek mbok obati fungisida tok yo, maksudnya sing ora bakterisida, sing ora bahan aktif tembaga. Kuwi yo meso ijek keterangan iki. Obate kudune yo bakterisida. Andari ya, sok ben obate kuwi. Wonge jari kok. Wis tak ndari. Senengane tilo tilo ya ora mempan nek kanggo aku darani kriwet to. Nek kanggo bakteri. Tapi nek kanggo jamur blas, terus kanggo dari kowe ae. hawar pelepah ngono kuwi ngatasi. Ora rubah apa tak nono. Ini kabene ora rubah. Kowe ora rubah kok. Padahal nggonku kuwi 32 kuwi. Tapi iki jane lemune sape. Yo, nek lemune wis jos iki lemune. Iki tapi ketek enek angin ya wis apik. Lah mbok dari sapa nek gene angin yo bener ora usah di gedhe ora rubah. Ngono lho, Bos. Bos tak kandhani ya. Tak kandhani ya, Bos. Le.